Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yoga Disma Aji dengan NIM 20200012054 dari kelas Teknik Industri B akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu. Silahkan menikmati. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian mesin puput. Mesin puput adalah mesin yang mengeluarkan material yang tidak diinginkan dari benda kerja yang berputar berupa chips dengan bantuan alat yang menembus benda kerja dan dapat digerakkan jauh ke dalam benda kerja. Mesin puput adalah salah satu peralatan mesin yang paling serbaguna dan banyak digunakan di seluruh dunia. Beberapa di antara jenis pekerja pembubutan adalah pembubutan muka atau fencing, pembubutan lurus atau rata, yaitu dalam arah memanjang, membubut alur, membubut ulir balik, ulir luar maupun ulir dalam, membubut tirus, mengebor dan membubut diameter dalam, mengkeratel, serta membubut radius dan chamfer. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian mesin puput. Di sini akan saya paparkan 13 bagian dari mesin puput. Bagian pertama dari mesin puput adalah kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cuk. Sehingga ketika poros spindle berputar, maka cekam akan berputar. Di dalam kepala tetap terdapat juga puli atau pulley dan bel atau sabuk dihubungkan dengan motor penggerak untuk mengubah kecepatan dan arah putar mesin. Puli ini dihubungkan dengan poros spindle mesin melalui susunan roda gigi transmisi di dalam gearbox atau kotak roda gigi. Bagian yang kedua adalah alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin puput. Ada beberapa jenis alat pencekam yang bisa digunakan, antara lain cekam rahang 3. Cekam ini cocok untuk mencekam benda kerja yang silinder atau bersisi habis dibagi 3, seperti 3, 6, 9 sisi, dan seterusnya. Umumnya, 3 rahang pada cekam ini bergerak bersamaan ketika penguncinya diputar. Yang kedua adalah cekam rahang 4. Rahang pada cekam ini umumnya bergerak secara independen atau sendiri-sendiri. Ada juga yang bergerak secara bersamaan seperti pada cekam rahang 3. Yang ketiga ada cekam kolet. Merupakan perlengkapan mesin puput yang digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang permukaannya halus dan berukuran kecil. Bentuk lubang pencekam pada kolet ada 3 macam, yaitu bulat, segi 4, dan segi 6. Bagian selanjutnya adalah motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Selanjutnya ada tombol emergency stop. Digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang sangat penting untuk keselamatan kerja. Umumnya mesin-mesin memiliki tombol ini. Selanjutnya ada handle. Handle pada setiap mesin puput berbeda-beda. Beda pabrik, beda ukuran. Berbeda pula handle-handlenya. Cara menggunakan handle dapat disesuaikan atau berpedoman pada tabel yang menempel pada mesin. Bagian selanjutnya adalah eretan. Eretan sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, eretan alas. Ialah eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. Yang kedua, eretan lintang. Berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Gerakan melintang yaitu menjauhi atau mendekati operator baik diputar dengan tangan maupun secara otomatis. Yang terakhir ada eretan atas. Terletak di eretan lintang dan diikat oleh 2 baut. Pada eretan ini
terpasang rumah pahat. Kedudukan eretan dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada tolpos atau dudukan pahat. Tolpos ini berada di eretan atas, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut pada saat proses pembubutan. Secara umum tolpos dibagi dua, yaitu pertama standar tulpos. Tulpos yang dalam pengaturan ketinggian mata pahat menggunakan ganjal. Cara pengencangan pahat dengan cara mengencangkan baut-baut yang terdapat di bagian atas tulpos. Yang kedua ada adjust tulpos. Tulpos yang dalam mengatur ketinggian mata pahat tanpa menggunakan ganjal karena sudah dilengkapi dengan perlengkapan mekanik yang dapat mengatur ketinggian pahat. Tulpos ini ada dua macam, yaitu memiliki rumah pahat satu dan lebih dari satu. Penggunaannya sama dengan standar tulpos. Selanjutnya lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Namun, tidak semua mesin bubut dilengkapi dengan lampu. Selanjutnya selan kulen atau pendingin. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan kulen saat membubut. Kulen berguna untuk menyetabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Contohnya dalam proses pengeboran benda kerja. Namun tidak semua jenis alat membutuhkan kulen dalam proses pembubutan. Selanjutnya kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di antara alat mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. Selanjutnya ada alas mesin. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala letas, eretan, penyangga diam, atau steady raise. Bagian selanjutnya adalah poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir adalah poros belurir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth inch atau metrik mm yang terletak di bawah eretan alas. Berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Poros transporter untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulirnya antara 6-8 mm. Kemudian poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Untuk pengaturan kecepatan pemakanan otomatis dapat dilihat dari tabel pemakaman pada mesin. Bagian terakhir adalah rem kaki. Rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Selanjutnya, saya akan menunjukkan salah satu proses penggunaan mesin bubut, yaitu pengeboran atau sering disebut dengan drilling. Pengeboran berfungsi untuk pengerjaan lanjutan, misal pembesaran lubang, boring, penetapan perimeran, dan ulir dalam. Ketentuan dalam penggunaan mata bor. 1. Harus sudah dibuat lubang senter bor. 2. Senter kepala lepas dipastikan kelurusannya dengan sumbu senter mesin. 3. Arah putaran berlawanan arah dengan mata sayatan mata bor. Alat-alat yang digunakan: kunci cuk atau cekam,
kunci tol pos, mata bor, pencekam bor, langkah kerja. Pertama, bor dipasang pada pencekam bor. Jangan lupa mengencangkan agar bor tidak mudah lepas. Jangan lupa pastikan terkunci kuat. Setelah kunci kuat, majukan kepala lepas mendekati benda yang akan dibor. Itu tadi kunci kepala lepas. Nyalakan mesin. Dalam pembubutan, yaitu adalah benda kerja yang berputar sementara alat tetap diam. Kita juga bisa menggunakan bor yang lebih besar untuk dalam proses pengeboran. Kembali kunci. Ya, itulah cara penggunaan mesin bubut untuk pengeboran. Kita akan beralih ke mesin milling. Sekarang kita akan masuk ke mesin milling. Apa itu mesin milling? Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Mesin milling jika dikolaborasikan dengan suatu alat bantu atau alat potong pembentuk khusus akan dapat menghasilkan beberapa bentuk yang sesuai dengan tuntunan produksi. Misal, uliran, spiral, roda gigi, cam, drum scale, poros bintang, poros cacing, dan lain-lain. Bagian-bagian mesin milling. Yang pertama ada base atau alas mesin. Alas mesin menjadi bagian yang paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atas mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant yang tidak dipergunakan lagi. Bagian ini juga menjadi beban untuk menopang mesin, jadi harus tahan dengan tekanan tinggi. Oleh karena itu, bagian ini terbuat dari besi yang dicor. Untuk selanjutnya ada badan atau kolom mesin. Bagian badan atau kolom mesin ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor burung dalam posisi tegak. Posisi badan mesin sangat kokoh dan tegak. Salah satu dari fungsi bagian ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan saddle, lalu dijadikan sebagai dudukan sekaligus rumah atas roda gigi. Badan mesin ini juga menjadi suatu patokan atau sumbu utama. Yang ketiga ada lutut atau kening. Pada bagian ini mempunyai dua buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus. Salah satu ekor tersebut berpasangan dengan saddle, sedangkan ekor lainnya berpasangan dengan kolom atau badan mesin. Lutut ini juga terbuat dari besi yang dicor, sama seperti alas mesin.
Untuk lutut ini dapat digerakkan, namun arah gerakannya harus vertikal. Untuk bagian selanjutnya adalah saddle. Untuk bagian ini terletak di antara meja mesin dan lutut. Saddle ini mempunyai bentuk persegi dan juga terbuat dari material besi yang dicor. Saddle ini bisa digerakkan melintang dan hampir mendekati bagian kolom mesin. Gerakan yang dihasilkan oleh saddle ini yaitu maju dan mundur hingga melingkar. Dapat pula dikunci ke bagian lutut saat dibutuhkan. Kemudian ada meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas saddle. Bagian ini juga terbuat dari besi yang dicor. Meja mesin berbentuk persegi panjang serta mempunyai alur dengan bentuk T. Khusus untuk mesin Freiss yang universal, meja dapat digeser dan diputar hingga 45%. Kemudian ada lengan atau arm. Letak dari lengan berada di bagian atas dari kolom mesin, baik pada mesin Freiss yang universal maupun yang horizontal. Pada bagian bawah terdapat alur dengan bentuk ekor burung di ujungnya. Alur tersebut berpasangan dengan spindle. Kemudian spindle. Spindle menjadi bagian yang paling penting di antara bagian mesin Freiss lainnya. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini sekaligus sebagai tempat untuk arbor pada mesin Freiss horizontal. Yang kedelapan ada arbor. Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi atas spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau Freiss, serta dapat berputar searah dari pemakanan alat potong. Arbor ini pada dasarnya menjadi tempat kedudukan atas pisau Freiss. Bagian yang satu ini juga dipasangkan dengan spindle. Jadi saat spindle berputar, maka arbor ini juga turut berputar. Bagian selanjutnya adalah arbor support atau pendukung arbor. Untuk arbor support mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. Bagian ini mempunyai alur dengan bentuk ekor burung. Selain itu, support arbor juga berpasangan dengan lubang dan lengan mesin. Bagian ke-10 ada milling head. Milling head terletak di bagian paling atas untuk mesin Freiss vertikal. Milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. Yang ke-11 ada ram. Ram merupakan bagian pada lengan yang menjorok untuk mesin Freiss jenis vertikal di ujung dan ini mempunyai hubungan langsung dengan kolom mesin, sementara ujung lainnya terhubung dengan milling head. Kemudian motor penggerak. Bagian motor penggerak ini mempunyai fungsi yang untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. Pada bagian inilah yang merupakan sumber penggerak dari mesin Freiss. Selanjutnya ada handle. Pada bagian handle mempunyai fungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan manual, baik untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal. Yang terakhir ada pisau Freiss atau milling cutter. Pisau Freiss ini mempunyai berbagai macam jenis, mulai dari 1 gigi hingga 4 atau 10 gigi. Semakin banyak gigi, maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Bentuk dari pisau ini juga sangat variatif. Ada yang berbentuk pipih dan ada juga yang berbentuk panjang serta bulat. Pisau dengan tangkai, pisau alur T, dan lain sebagainya. Oh ya, sebagai tambahan, mesin milling itu sama dengan mesin Freiss. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan mesin milling, yaitu pengefreisan muka atau face milling. Pengefreisan muka merupakan pengefreisan di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang di-freiss. Pada pengefreisan muka, ujung sayat yang digunakan ada dua, yaitu pada penampang alat potong dan keliling luar alat potong. Pengefreisan muka terdiri dari beberapa jenis. Yang ada di video ini termasuk adalah pengefreisan muka sebagian, di mana alat potong menggantung atau overhang pada salah satu sisi benda kerja. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.